Perbankan Syariah 2, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ulumul hadis. Oleh karena itu, di sini nantinya saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ulumul hadis. Baiklah, langsung saja. Selamat menyaksikan. Materi pertama adalah hubungan antara Al-Quran dan hadis. Sebelum saya menjelaskan apa sih hubungan Al-Quran dan hadis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan hadis dan Al-Quran. Secara bahasa, hadis berasal dari kata jadid atau sesuatu yang baru. Hadis juga berarti khabar atau berita, sesuatu yang diberitakan, yang diperbincangkan, dan yang dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Nah, sedangkan Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Nah, kalian tentunya pernah mendengar Al-Quran Al-Karim. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran Al-Karim? Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya yang diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita melangkah ke hubungan antar hadis dan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan hukum syara. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat perkataan maupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaati Rasulullah SAW dan penjelasan mengenai perkataan Rasulullah SAW yang berhubungan dengan hukum syara pada dasarnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Najm ayat 3 dan 4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan beliau Rasulullah SAW itu berasal dari hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Nah, wahyu yang dimaksud di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, wahyu yang matlu atau bersifat mukjizat, yaitu Al-Quran Al-Karim. Nah, yang kedua adalah wahyu yang marwi atau gairul matlu, yaitu bersifat tidak mukjizat, ialah kabar yang berasal dari Rasulullah SAW yang menjelaskan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan umat manusia untuk menaati wahyu dalam bentuk keduanya ini, yaitu hadis, sebagaimana menaati wahyu bentuk pertamanya yaitu Al-Quran, dan tanpa membedakan dalam hal menaatinya. Nah, dalam penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum syara yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena tidak mungkin seseorang untuk memahami hukum syara secara baik tanpa berujuk kepada keduanya. Baiklah, materi kedua kita adalah ingkar sunnah. Apa sih yang dimaksud dengan ingkar sunnah? Nah, ingkar sunnah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ingkar, yaitu tidak mengakui, tidak menerima, dan menolak sesuatu, baik itu secara lahir dan batin, atau hati dan lisan yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya dan faktor lainnya. Sedangkan sunnah adalah perjalanan yang baik, baik itu dinilai dari perjalanan yang baik maupun perjalanan yang buruk. Nah, secara istilah, ingkar sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian umat muslim yang tidak mengakui sunnah sebagai sumber hukum Islam, baik itu sunnah praktis atau formal yang dikodifikasikan oleh para ulama, baik itu secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa ada alasan yang dapat diterima. Ingkar sunnah ini berpendapat bahwa sumber hukum Islam hanya ada satu, yaitu Al-Quran. Paham ingkar sunnah ini muncul pada tahun 204 Hijriah atau pada tahun 820 Masehi. Nah, selanjutnya adalah sejarah ingkar sunnah. Sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terjadi pada dua masa, yaitu pada masa klasik dan pada masa modern, yang dimana pada masa klasik ingkar sunnah terjadi pada masa Imam Syafi'i pada tahun 204 Hijriah.
pada saat itu Imam Syafi'i dikenal sebagai Nasir as-Sunnah atau pembela sunnah. Ia didatangi oleh seseorang yang disebut sebagai ahli mazhab karena tidak terbelakangi oleh penolakan teman-temannya yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam, sehingga ia berdatangi Imam Syafi'i untuk berdebat dan beradu argumen. Namun, semua argumentasi yang dikemukakan oleh orang tersebut dapat ditangkis oleh Imam Syafi'i dengan jawaban yang argumentatif, ilmiah, dan rasional, sehingga orang tersebut mau menerima hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, yang kedua adalah ingkar sunnah pada masa modern. Setelah hampir selama 11 abad, akibat dari sebagai konsekuensi logis dari argumentasi Imam Syafi'i, maka pada sekitar peralihan abad ke-19 ke abad 20, paham ingkar sunnah muncul kembali permukaan, sekaligus ingin menyebarluaskan pendapat mereka kepada umat Islam. Kelompok ingkar sunnah inilah yang lantas disebut sebagai kelompok ingkar sunnah pada abad modern atau munkir as-sunnah hadis. Nah, pada masa klasik ingkar sunnah muncul pertama di Irak, sedangkan pada masa modern ini ingkar sunnah muncul pada masa India. Adapun sebab utama pada awal timbulnya ingkar sunnah ini ialah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal 19 Masehi di dunia Islam, terutama di India setelah terjadinya pemberontakan melawan kolonial Inggris pada tahun 1857 Masehi. Berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial untuk mempendangkalan ilmu agama dan umum, penyimpangan akidah melalui pimpinan-pimpinan umat Islam, dan tergiurnya mereka terhadap teori-teori barat. Nah, selanjutnya adalah perkembangan ingkar sunnah. Pada masa sahabat sudah ada orang-orang yang kurang memperhatikan kedudukan as-sunnah, tetapi mereka masih bersifat perorangan. Kemudian menjelang akhir abad kedua muncullah golongan yang mengingkari sunnah yang tidak dimutawatirkan saja. Adapun golongan-golongan tersebut, yang pertama adalah golongan Khawarij. Golongan ini adalah golongan yang hanya mengakui sunnah dari sebagian yang diriwayatkan oleh para sahabat. Yang kedua adalah golongan Syiah. Golongan Syiah adalah golongan yang hanya mengakui sunnah yang diturunkan oleh para pengikut Ali, sehingga mereka membantah oleh sunnah-sunnah yang diriwayatkan oleh sahabat lainnya. Nah, sekarang adalah ingkar sunnah pada masa kini. Pada masa kini atau pada masa sekarang tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan kelompok muslim yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Baiklah, selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama, mereka tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah karena mereka berpendapat bahwa hadis adalah karangan dari Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Dan yang ketiga adalah syahadat mereka adalah asyhadu bi anna muslimin. Auzubillah. Dan yang keempat adalah salat mereka bermacam-macam. Ada yang 2 rakaat saja dan ada yang hanya eling saja. Nah, yang kelima adalah haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulkaidah, dan yang keempat Zulhijjah. Nah, ajaran selanjutnya adalah pakaian ihram adalah pakaian Arab dan membuat mereka repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa. Nah, selanjutnya adalah Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Dan yang terakhir adalah orang yang meninggal tidak disalati karena tidak ada perintah dari Al-Quran. Nah, adapun faktor-faktor penyebab ingkar sunnah. Yang pertama, adanya salah paham terhadap penafsiran Al-Quran. Yang kedua, terkait dengan adanya larangan Nabi yang notabene adalah sabda Nabi yang berarti hadis. Jadi mereka sesungguhnya termasuk orang-orang yang kebingungan. Di satu sisi mereka tidak berpedoman kepada sunnah, namun di sisi lain menjadi hadis sebagai salah satu argumennya. Nah, yang ketiga, mereka merasa angkuh dan gengsi. Dikatakan angkuh dan gengsi karena pada prinsipnya para pengingkar sunnah tidak mengakui ayat lain atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu. Oleh karena itu mereka termasuk orang-orang yang tidak mempunyai pendirian. Mereka ini sudah termasuk orang-orang kafir dan bentuk kekafiran itu seharusnya diberantas. Baiklah, materi ketiga
ketiga adalah sejarah pembukuan atau kodifikasi hadis. Para ulama hadis sepakat bahwa pembukuan atau kodifikasi hadis dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. Nah, latar belakang dari pembukuan atau kodifikasi hadis ini yaitu adanya kekhawatiran akan hilangnya hadis dan lenyapnya para ulama hadis. Faktor lainnya ialah munculnya hadis maudhu sebagai akibat dari meluasnya wilayah Islam dan adanya perselisihan antara kaum muslim sehingga mendorong Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghimpun dan membukukan hadis. Pembukuan hadis dibagi menjadi beberapa periode, yaitu pertama, pembukuan hadis pada abad 2 Hijriah. Nah, pembukuan hadis pada abad 2 Hijriah belumlah sistematis dan tersusun dalam bab-bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis. Semua itu dibukukan secara bersama-sama, maka demikian terdapatlah dalam kitab-kitab itu hadis-hadis marfu, maufu, dan maktu, seperti kitab Al-Muwatta, buah karya Imam Malik. Walaupun sudah dipisahkan dari fatwa-fatwa tabi'in dan perkataan sahabat, namun hadis-hadis dalam kitab musnad itu masih bercampur antara hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Oleh karena itu, pada masa pertengahan abad 3 Hijriah, disusunlah kitab-kitab yang benar-benar hanya memuat hadis sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah, dan Sunan Al-Nasi. Nah, selanjutnya adalah pembukuan hadis pada masa abad 3 Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah, pembukuan hadis mencapai puncaknya. Ulama hadis yang muncul pada masa abad ini digelar dengan muqaddimin. Pada abad ketiga ini bermunculan kitab-kitab hadis, maka digelarlah kritik sanad dan matan hadis serta jar wa ta'dil suatu hadis. Usaha ini lebih dikenal dengan nama pentasyihan dan penyaringan hadis secara kriteria tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari dan selanjutnya dilanjutkan oleh beberapa orang muridnya, sehingga terjaringlah hadis-hadis dengan skala nilainya. Nah, maka dengan usaha ulama besar pada abad ketiga Hijriah ini muncullah kitab-kitab hadis. Yang pertama, kitab-kitab sahih, di mana penyusunnya hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih saja. Yang kedua, kitab-kitab sunan, ialah kitab-kitab yang penulisnya tidak memasukkan hadis-hadis yang mungkar dan sepertinya. Dan yang terakhir adalah kitab musnad, adalah kitab-kitab yang penyusunnya memasukkan di dalamnya segala rupa hadis-hadis yang diterima dan tidak menyaring dan menerangkan derajat-derajatnya, sehingga derajat kitab musnad di bawah kitab sunan. Oke, selanjutnya adalah pembukuan hadis pada masa 4 sampai 5 Hijriah. Masa ini masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan hadis dan berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu pada abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Masehi, saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Hulagu Khan tahun 656 Hijriah atau tahun 1258 Masehi. Nah, penyusunan kitab pada masa ini lebih mengarah kepada upaya pengembangan dengan beberapa variasi pentadwinan terhadap yang sudah ada, diantaranya dengan menyimpulkan isi kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, atau mengumpulkan isi kitab yang sama atau yang bernuansa hukum. Masa perkembangan hadis pada periode ini berlangsung sangat lama, yaitu pada abad ke-4 Hijriah hingga beberapa abad berikutnya sampai abad kontemporer. Nah, selanjutnya adalah pembukuan hadis pada masa kontemporer atau pada masa ke-6 Hijriah sampai sekarang. Adapun jalan-jalan yang ditempuh oleh para ulama dalam pembukuan hadis pada masa kontemporer antara lain dengan menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaring dan menyusun kitab-kitab hadis, takhrij, menyusun kitab-kitab jami yang umum, kitab-kitab kumpulan hadis hukum, mentakhrij hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab dan hadis-hadis yang terkenal dalam masyarakat serta menyusun kitab atraf. Nah, itulah tadi materi mengenai ulumul hadis. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini kita tengah menghadapi masa-masa sulit di mana penyebaran virus corona semakin meningkat. Oleh karena itu, mari kita bantu para tenaga medis dengan di rumah aja, stay at home, berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit ini segera diangkat.
Karena kepedulian kita, harapan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.